Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan partai dari Kapten William Evan melawan Alexander McDonnell. Pembukaan catur gambit Evan yang diterima ini dengan inisiator langsung yaitu Kapten William Evan. Partai ini dimainkan pada tahun 1829 di London, teman-teman. Yang mana gambit Evan diterima dan putih menang. Dimulai dari E4, E5 dijawab oleh hitam, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4 langsung, gajah C5. Di sini diberikan pion B4, diterima, C3, dan di sini gajah kembali lagi ke C5, teman-teman. Putih rokade, dilanjutkan kuda F6 dengan membidik pion yang di E4, D4, E kali D4 dan C kali D4. Di posisi ini dari hitam menarik mundur ke B6 gajahnya, E5. Setelah E5, tentu dia pertimbangannya apakah kuda ini lari atau balik mengancam. Langkah partai dimainkan oleh hitam, D5. Balik mengancam. Di posisi ini sebenarnya bisa en pasan, tapi putih tidak memainkan itu, teman-teman. Yakni langsung memukul kuda yang di F6. Pion kali gajah dan langsung cek benteng E1. Di posisi ini, teman-teman, ada banyak pilihan. Apakah raja bisa bergeser ke F8 atau ditutup dengan gajah? Langkah partai, teman-teman, raja bergeser di F8. Bagaimana seandainya di posisi ini ditutup dengan gajah di E6? Maka akan terjadi F kali G7, G8 benteng, G5 gajah. Setelah menteri terancam, tentu dia tetap menjaga bagaimana gajah ini bisa terlindungi, yakni terbaik adalah menteri G7. Sekalian persiapan untuk rokade panjang. D5, maka di sini akan datang memukul pion, dan setelah pion ini dipukul, teman-teman, kuda C3. Jelas salah satu dari perwira hitam akan jatuh, walaupun dia ke F8 untuk menghindari, maka di sini tetap akan dipukul oleh putih. Menteri kali menteri, benteng kali menteri, dan pion kali pion. Dilanjutkan ke H6. Tentu sudah unggul satu perwira dari putih, berikut dengan kualitas. Jika langkah di saat cek ini ditutup dengan gajah, teman-teman, dipilih oleh hitam. Baik, langkah partai di posisi ini adalah raja ke F8, gajah ke A3 langsung cek. Di sini raja ke G8, teman-teman. Sementara pion yang di F6 siap memukul pion G7. Namun di sini memilih untuk D5 dari putih, teman-teman. Kuda K5, gajah ke E7 dengan mengancam menteri. Dijawab dengan D7 menteri. Sekarang baru dipukul pion yang di F7. Akhirnya dipaksa raja untuk memukul pion karena pilihannya benteng harus habis. Menteri ke D2, target adalah langsung menuju ke G5 dari menteri D2. Diblok dengan menteri G4 oleh hitam, menteri C3. Dan di posisi ini pilihannya hanya menghindar. Ketika dia memaksa untuk menutup dengan pion atau dengan gajah, tentu dia harus kehilangan satu perwira. Sudah ketinggalan satu perwira, harus kehilangan satu perwira lagi. Langkah partai akhirnya si hitam ini, teman-teman, memilih untuk raja G8. Langsung dipukul oleh menteri benteng yang di H8. Cek. Pilihannya hanya bisa dimakan karena tidak ada jalan untuk menghindar atau ditutup. Raja kali menteri dan F6 gajah. Perhatikan, sekarang satu-satunya pilihan
hanya ditutup dengan menteri atau dia bergeser ke G8 ulang. Langkah partai dimainkan oleh hitam, akhirnya dia memberikan menteri ke G7. Sayangnya, Kapten William terlalu handal dalam pembukaan gambit Evan dengan mengclose benteng E8 checkmate. Luar biasa langkah kombinasi yang sangat tajam dari Kapten William Evan ini, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Jos Prigal melawan Wolf Meyer di London pada tahun 1830. Sama, yaitu pembukaan gambit Evan yang diterima, teman-teman. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4 dan gajah C5. B4 diterima. C3, di sini gajah memilih ke A5, yakni berubah menjadi varian Morphy attack. D4 tahu bahwa konsekuensi pion C3 ini terpion oleh gajah, namun tetap dilangkahkan oleh Jos Prigal. E kali D4, langsung rokade. Jika di sini D kali C3, teman-teman, maka datang menteri langsung naik sekaligus mengancam petak F7, teman-teman. Kembali ke posisi di saat rokade, langkah partai gajah ke B6, lebih menghindar dari kemungkinan, sekaligus seperti seolah menjaga pion yang di D4. C kali D4 dan D6. Pengembangan rencana gajah terangnya langsung dijawab kuda C3, teman-teman. Kuda F6 dan di sini E5. Tidak diberikan kesempatan untuk langkah pengembangan perwiranya, langsung diancam. Dikali E5 dan gajah ke A3. Tidak bisa untuk rokade pendek. Pilihannya apakah menutup lajur diagonal gajah gelap dari putih atau memukul pion yang di D4. Kuda ke A5 ternyata mengincar gajah terang dari putih, teman-teman. Benteng E1 di sini mengabaikan dari langkah kuda mengancam gajah dan dipukul gajah yang di C4. Menteri ke-4 cek. Apakah ditutup dengan gajah atau ditutup dengan menteri? Yang jelas kuda yang di C4 ini tetap harus jatuh. Langkah partai C6. Menteri kali kuda dan gajah ke E6. Setelah diancam, langsung benteng mukul pion E5. Di sini pilihannya rokade hitam dibatalkan, satu-satunya hanya bisa rokade panjang, itu pun harus menggeser menteri terlebih dahulu. Menteri ke D7 dijawab oleh hitam. Dan di sini, teman-teman, langsung dipukul gajah oleh putih. Setelah dipukul, jika di sini menteri yang memukul, tentu dia harus kehilangan menteri. Di saat gajah ini dipukul oleh benteng, langkah partai dipukul oleh pion. Dan di sini, teman-teman, dilanjutkan kuda ke E5 dengan mengancam menteri. Menteri tidak bisa diadu di sini, teman-teman, karena terjaga oleh kuda yang di C3. Menteri C8 langkah partai. Benteng E1 dan kuda ke D5. Setelah kuda ke D5 ini, teman-teman, langsung dipukul oleh putih. Pion kali kuda sekaligus mengancam menteri. Di sini, teman-teman, langsung dicek ke B5. Sayangnya tidak boleh ditutup karena sangat percuma. Kuda yang di E5 ini langsung menggarpu menteri jika diadu. Langkah partai dimainkan oleh hitam. Raja ke D8. Kuda F7 cek. Satu-satunya pilihan hanya ke C7 karena semua langkah sudah terblok. Tahukah, teman-teman, masalahnya satu langkah dari ini dari hitam langsung checkmate, bukan menyerah. Langkah paksa tersebut hanya ke C7 dan di close dengan gajah checkmate di D6. Luar biasa.
struktur susunan memang direkayasa dan menghasilkan langkah seperti ini, teman-teman. Baik, semoga menjadi referensi bagi teman-teman yang suka Gambit Evan. Next time akan saya kupas lebih banyak lagi untuk pembukaan catur Gambit Evan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.